setelah genap waktunya, Israel akan percaya kepada Kristus. Kalau bangsa-bangsa lain di luar Israel sudah masuk kepada Kristus secara penuh, baru orang itu juga akan percaya. Rasul Paulus yang adalah orang Yahudi dari Benyamin, dia berkata begini tentang Israel, Pak. Dia berkata begini ya, kita lihat. Dalam Roma 11 ayat 11, itu judul peringkopnya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Dikatakan begini, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Artinya apa? Oleh pelanggaran Israel dengan menolak Yesus, maka kita memperoleh keselamatan. Kalau Israel tidak menolak Yesus, kita tidak kecipratan. Yang tadinya Israel yang sulung, menjadi yang bungsu. Kitanya tadi yang bungsu, kita menjadi yang sulung. Makanya Tuhan Yesus akan berkata begini, aku datang, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi karena Israel menolak dia menjual hak kesulungannya, maka keselamatan itu diberikan kepada orang di luar Israel, itulah kita. Jadi hak kesulungan Israel itu diberikan kepada kita yang bungsu. Maka tadinya kita yang bungsu di luar Israel, kita menjadi yang sulung dan Israel menjadi yang bungsu. Itu adalah penggenapan dari tipologi hak kesulungan Yakub dan Esau. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, maka yang menjadi berkat adalah Yakub. Maka Israel menjual hak kesulungannya kepada bangsa-bangsa lain. Artinya, bangsa-bangsa lainlah yang berhak mencicipi keselamatan itu terlebih dahulu daripada Israel sendiri. Makanya dikatakan nanti setelah genap waktunya, Israel akan percaya kepada Kristus. Kalau bangsa-bangsa lain di luar Israel sudah masuk kepada Kristus secara penuh, baru orang itu juga akan percaya. Makanya dikatakan begini, ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu sebagai kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsa aku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ya, jadi memang karena Israel itu tersandung, maka kita memperoleh hak kesulungan itu karena mereka menjual kesulungan mereka kepada kita. Sama seperti Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Gitu. Jadi Israel sampai sekarang nggak percaya karena bangsa-bangsa lain di luar Israel belum semuanya percaya. Nanti kalau semuanya di luar Israel sudah percaya dan mendengarkan Injil, baru mereka yang terakhir. Disitulah kesudahannya. Jadi Israel nanti belakangan. Jadi kalau sampai hari ini bangsa Israel belum mau menerima Yesus sebagai Mesias, itu artinya Injil belum didengarkan seluruh dunia. Kalau seluruh dunia sudah mendengar Injil, baru nanti mereka akan percaya. Itu artinya. Gitu, ya. Oke ya, gitu ya Pak. Kita lanjut. Jadi mereka yang yang sulung menjadi yang bungsu. Silakan Anggi Chandra. Nyaman matanya? Ya. Aku lihatin sih. Kita kan ada ikan itu ya? Ikan mana? Gede ya? Cocok nggak ikan digoreng dulu berarti? Digoreng dulu. Goreng lah semua sampai
habis. Silakan, Mak. Halo. Ya, silakan Telegom. Iya, Kak. Ini mau bertanya nih, Kak. Iya. Malam. Saya kan nonton VT-nya Kakak, terus bilang dijelaskan bahwa tentang menghujat roh itu loh. Terus? Kan itu kayak ini mau tanya, misalnya kayak orang yang berbahasa roh gitu, terus kita sebagai orang awam terus menuduh bahwa itu mereka itu bukan bahasa roh, gimana? Apakah kita juga menghujat tentang bahasa roh atau menyangkal Yesus? Tidak. Bahasa roh itu adalah karunia roh. Jadi ada orang yang tidak diberi karunia itu, dan ketika mereka melihat orang yang memakai bahasa roh itu tidak percaya, artinya ya mereka tidak percaya. Karena kan dikatakan ujilah segala sesuatu. Saya pun banyak nggak percaya bahasa roh, dibuat-buat asal-asalan. Iya. Gitu. Jadi enggak. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak Yesus. Itu menghujat Roh Kudus. Karena menolak Yesus itu mendukakan Roh Kudus selama-lamanya. Membuat Roh Kudus menolak karena karya Roh Kudus itu adalah, Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa roh yang akan datang, penolong itu yang keluar dari Bapa, itu dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang itu untuk memuliakan Kristus, mengajak kita untuk datang kepada Dia yang dimuliakan itu, agar kita beroleh keselamatan, sebab ada tertulis bahwa Allah mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Nah, bahasa roh adalah salah satu karunia dari Roh Kudus sendiri. Jadi Roh Kudus dalam hal menginjili, dia berkarya. Berkaryanya bagaimana? Dengan memberi bahasa roh, memberi karunia bernubuat, memberi karunia mengajar, memberi karunia banyak lain sebagainya. Jadi bahasa roh itu tujuannya bukan untuk pamer. Bahasa roh itu tujuannya bukan untuk yang lain-lain. Bahasa roh itu tujuannya menginjili. Makanya dalam Kisah Rasul 2, penggunaan bahasa roh itu digunakan untuk menginjili orang-orang yang tidak sebangsa dengan para rasul yang berbahasa roh. Makanya orang-orang di luar dari bangsanya para rasul itu mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul menggunakan bahasa roh. Jadi kalau ada orang berbahasa roh lalu orang yang mendengarkan bahasa roh itu tidak mengerti, sebaiknya dia jangan berbahasa roh. Karena penginjilan tidak terjadi di sana. Ketika ada orang berbahasa roh lalu dia tidak menafsirkan bahasa rohnya itu, dan saya tidak mendengarkan atau saya tidak mengerti apa yang dia sampaikan, apakah saya dibangun dari bahasanya itu? Bukankah bahasa roh itu untuk membangun kita? 1 Korintus 14 ayat 13 berkata, jikalau orang berbahasa roh, biarlah ia juga berdoa agar kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Jadi bahasa roh itu nggak sembarangan. Jangan ikut-ikutan. Kalau memang kamu tidak diberi karunia itu, berarti kamu dikasih karunia yang lain. Misalnya mengajar, atau bernubuat, atau apa deh. Gitu. Jadi bukan tidak percaya dengan bahasa roh yang menolak atau menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah menolak karya Roh Kudus itu, yaitu ajakan untuk percaya kepada Yesus. Gitu ya? Ya Kak, ya. Terus Kak, boleh lanjut nih? Ya. Kalau misalnya kan kalau bahasa roh misalnya dari oknum-oknum gitu, terus pada ngikut-ngikut gitu, itu maksudnya gimana? Itu apakah mereka termasuk dalam orang yang mengikut ajaran tapi mereka nggak bisa menafsirkan artinya, itu kayak gimana ya Kak? Itu kalau dia ikut-ikutan aja tanpa mengerti, dia berdosa. Kalau dia tidak mau, nggak apa-apa lah yang asal-asalan aja lah, bahasa roh dipalsukan misalnya, bahasa roh asal-asalan, ya dia berdosa. Dia memalsukan karunia, nggak boleh. Terima kasih Kakak atas pengertiannya, saya sudah mengerti sekarang.